Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pernata, NPM 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi keluarga mempengaruhi faktor belajar. Ya. Kondisi keluarga itu sangat mempengaruhi faktor pembelajaran oleh seorang anak karena keluarga merupakan suatu fasilitas pendidikan yang didapat anak pertama kali sebelum dia masuk dalam sekolah. Jadi kondisi keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan dari pembelajaran anak. Nah, dari faktor keluarga ini dikelompokkan menjadi beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, situasi keluarga. Situasi keluarga, terutama itu di rumah, sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan belajar anak. Hubungan keluarga yang harmonis mempengaruhi emosional pada anak atau siswa dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, maka anak akan merasa senang dan motivasi untuk belajar juga meningkat karena lingkungan sekitar. Nah, jadi gini, situasi keluarga itu sangat penting, terutama orang tua. Orang tua itu sebagai perhatian khusus terhadap anak, dan faktor perhatian itu sangat penting sekali bagi anak. Karena apa? Dengan perhatian orang tua, anak akan merasa dia senang, merasa termotivasi untuk belajar. Karena bentuk dari perhatian orang tua itu sendiri. Seperti contoh dalam kehidupan sehari, bentuk perhatian dari orang tua yaitu mungkin ketika pagi sebelum berangkat sekolah, orang tua menyiapkan atau membantu anak dalam bentuk perhatiannya seperti contoh jangan sampai lupa apa yang harus dibawa atau dan harusnya hal seperti itu udah manual udah diingatkan, udah disiapkan, udah diperhatikan oleh orang tua, paginya diulang lagi juga karena itu merupakan suatu bentuk perhatian. Dan juga ada diberikan bekal juga. Terus kemudian nanti waktu pulang, orang tua juga bisa menanyakan apa yang anak tersebut pelajari, apa yang didapat, dan kondisi apa yang terjadi di dalam kelasnya, di lingkungan belajar. Misal contoh anak pulang terus nanti tanya tadi yang dipelajari materinya apa aja, susah nggak pelajarannya, kemudian bisa tanya juga gimana gurunya, enak asik nggak waktu ngajar. Dan ada bisa orang tua juga memberikan pertanyaan pemantik, misal waktu belajar itu anak berikan pelajaran matematika contohnya tentang penjumlahan, terus anak ditanya kalau 7 tambah 5 itu berapa. Nah, dari situ kan bisa membuat anak berpikir bahwa oh nanti kalau setiap pulang pasti aku ditanya gini sama bapak atau ibu. Nah, jadi aku selama di kelas harus memperhatikan biar nanti kalau ditanya bisa. Nah, dari situ kan menimbulkan kebiasaan yang baik. Jadi anak ada semangat yang buat belajar. Karena apa? Karena ada perhatian khusus dari orang tuanya. Nah, jika aspek ini tidak terpenuhi, maka anak akan memiliki seperti kurangnya motivasi dalam belajar. Seperti contoh, orang keluarga yang nggak harmonis kan tentunya pasti ada uh, hubungan atau komunikasi yang kurang baik, ataupun juga perhatian orang tua yang tidak tersampaikan ke anaknya. Nggak ada perhatian sama orang tua, nggak ada perhatian dari orang tua lah, gampangnya gitu. Jadi mungkin anak akan merasa tertekan dan juga dalam pembelajaran anak malah terfokus dengan kondisi keluarganya yang nggak harmonis. Bukannya fokus di pembelajaran, malah fokus di hal tersebut. Kemudian yang kedua ada parenting atau pola asuh orang tua. Perlu diketahui bahwa keluarga itu merupakan pusat pendidikan pertama yang
terpenting karena dari keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti dari setiap manusia. Jika anak mendapatkan pola asuh orang tua yang baik, seperti contoh orang tua menanamkan kebiasaan baik membaca, maka anak akan rajin membaca atau belajar. Dan jika budi pekerti lainnya, seperti contoh di sini orang tua itu menanamkan sikap kedisiplinan, kedisiplinan dalam belajar. Orang tua setiap malamnya mewajibkan anak untuk belajar dengan sedikit memberikan pengertian bahwa belajar itu sangat penting untuk kedepannya. Nah, di situ orang tua bisa membantu anak dalam membuat jadwal dia belajar, membantu anak dalam membuat jadwal aktivitas. Setiap kali dia belajar, terus-menerus dilakukan, maka suatu saat anak itu akan memiliki kebiasaan atau proses tersebut akan menjadikan suatu kebutuhan bagi anak. Mungkin kedepannya nanti anak bisa merasakan bahwa "Oh, kalau saya nggak belajar itu rasanya ada yang kurang." Jadi dia tetap gimana caranya meluangkan waktu untuk belajar karena itu sudah menjadi kebutuhan dari anak. Nah, apabila aspek ini tidak terpenuhi, maka anak akan berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Misal di sini orang tua itu nggak mau, asalnya lebih suka kepada anak, nggak ada pola asuh yang baik dari orang tua. Orang tua terkesan sulit, dia berangkat juga ya udah mungkin cuma mau memberikan bekal. Sekolahan juga orang tua nggak memperhatikan anak. Jadi waktu pulang sekolah orang tua terkesan sulit, nggak ada perhatian buat tanya apa yang disampaikan guru itu nggak ada. Nah, dari situ kan kayak anak ya udah rasanya nggak ada perhatian dari orang tua, terus dia berangkat, sekolah juga nggak ada motivasi buat belajar karena emang pola asuh dari orang tuanya sudah salah di situ. Kemudian lanjut ada latar belakang ekonomi. Latar belakang ekonomi ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membantu proses pembelajaran terutama di rumah. Keluarga yang memiliki ekonomi yang baik tentunya dapat memfasilitasi anak. Seperti, seperti contoh saja anak sekolah itu pasti membutuhkan adanya namanya tas, sepatu, buku pelajaran, buku catatan, buku tulis, dan masih banyak lainnya juga. Nah, dari situ kan apabila anak membutuhkan itu kok nggak ada atau orang tua itu nggak bisa membelikan, tentu itu akan mengganggu proses belajar dari anak. Dan sangat penting sekali aspek ini harus terpenuhi. Karena apabila tidak terpenuhi, kembali lagi anak tidak terpenuhi fasilitasnya untuk belajar. Jadi contoh saja, guru sudah menyampaikan kepada siswanya bahwa dalam pelajaran ini kita membutuhkan LKS untuk mendukung pelajaran. Maka dari itu, siswa diminta untuk bilang ke orang tuanya bahwa dalam mendukung belajar harus ada LKS. Nah, di sini posisinya orang tua nggak bisa memberikan anak LKS, jadi anak belajar hanya mengandalkan buku catatan saja, nggak ada media lain yang mendukung dalam belajar. Tentu metode ini akan kurang efektif. Nah, kemudian ada latar belakang pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan akan cenderung lebih peduli terhadap proses belajar anaknya dan mampu membantu anak dalam belajar, mengerjakan tugas atau memahami materi. Seperti contoh di sini orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi itu cenderung sangat memperhatikan anak. Dia akan bagaimana caranya memikirkan anak itu bisa sukses, bisa maju dengan cara dia memantau anaknya, orang tua memantau anaknya waktu belajar di rumah. Dan latar belakang pendidikan ini juga penting karena
tentunya orang tua akan menguasai materi yang sekitar yang apa yang diberikan guru kepada siswanya. Misal contoh, dengan orang tua memahami materi ini kan orang tua bisa mengajari anak di rumah. Contohnya saja anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, disinilah peran orang tua yang menjelaskan sehingga anaknya bisa mampu memahami materi tersebut. Nah, tentunya dalam aspek ini jika tidak dipenuhi, maka anak akan kurang dalam minat belajar karena tidak ada dorongan dari orang tua. Yang mungkin bisa diambil dari contoh orang-orang yang ada di desa saya itu masih ada orang yang beranggap berpemikiran bahwa sekolah itu yang penting berangkat dapat ijazah. Nah, itu kan merupakan suatu faktor, bukan faktor pendorong, malah itu faktor yang menjerumuskan anak. Karena pendidikan itu kan memang penting untuk saat ini penting demi kemajuan anak. Dengan pendidikan anak akan lebih berpola pikir yang baik. Nah, dari situ kan apabila orang tua ada berkata seperti itu bahwa yang penting sekolah itu dapat ijazah kan tentunya itu akan membuat anak tidak termotivasi dalam belajar. Dia akan santai, yang penting lulus, yang penting dapat ijazah. Nah, pola pikir seperti itu yang sebenarnya harus dihilangkan karena pendidikan itu sangat penting bagi kemajuan dari anak. Ya, mungkin sudah cukup materi yang saya bahas. Nah, dari beberapa materi yang tadi saya bahas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga itu merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Karena anak itu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, terutama orang tuanya. Dengan memberikan perhatian khusus, maka anak akan lebih termotivasi dalam belajar, dan dia lebih semangat lagi untuk belajar. Dan tidak hanya itu, orang tua juga harus mendampingi anak dalam belajar. Orang tua juga harus bisa mengajarkan materi kepada anak yang sekiranya anak itu kesulitan dalam memahami materi, dan orang tua juga harus bisa menjadi fasilitator bagi kebutuhan anaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.